Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adira Kania dari kelas 2 APTI akan mempresentasikan materi tentang konsep dan ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gula. Pendekatan menurut Gula adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan mengajar atau pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Sanjaya. Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menurut Wati. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dan yang terakhir yaitu pendekatan menurut Rahmawati. Rahmawati berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu konsep pendekatan pembelajaran. Kata pendekatan pembelajaran satu pengertian harfiah menurut kata dari kata bahasa Inggris approach, yang artinya pengampilan, jalan, dan tindakan mendekati. Kata pembelajaran adalah terjemahan dari kata instruction, yang artinya pengajaran atau pembelajar. Secara teknis, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai jalan yang digunakan oleh guru atau pembelajar untuk menciptakan suasana yang memungkinkan siswa belajar. Belajar dalam konteks ini harus diartikan mengalami peristiwa perubahan perilaku dan menghasilkan perilaku baru sebagai hasil dari peristiwa itu. Selain istilah pendekatan, ada istilah lain yakni strategi, metode, dan teknik yang kadang-kadang di dalam kepustakaan pendidikan digunakan secara bertukar-tukar. Secara harfiah, strategi artinya akal atau siasat. Metode adalah cara, sedangkan teknik adalah cara khusus. Secara teknis, strategi pembelajaran diartikan sebagai urutan langkah atau prosedur yang digunakan oleh guru dan atau siswa dalam mengelola informasi pada peristiwa belajar mengajar yang mungkin terjadi, langkah tertentu atau beberapa langkah dalam suatu strategi. Sedangkan teknik diartikan sebagai cara khusus atau spesifik yang digunakan oleh guru atau siswa dalam melakukan kegiatan. Dari selanjutnya yaitu ada ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem melihat pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu peristiwa yang memiliki unsur-unsur yang mempunyai fungsi tersendiri yang di dalam satu kesatuan seluruh unsur itu berfungsi sama dengan suatu tujuan. Yang kedua yaitu ada pendekatan kognitif. Sebagaimana dinyatakan oleh Gardner tahun 1954, teori belajar bersifat deskriptif, artinya memaparkan bagaimana individu belajar. Pendekatan kognitif pembelajaran merupakan teori pembelajaran bersifat preskriptif, artinya memandu bagaimana mengajarkan sesuatu. Yang ketiga yaitu ada pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya dalam pembelajaran bertolak dari teori belajar sosial dari Albert Bandura. Teori tersebut mencoba menjelaskan proses belajar di dalam setting atau situasi yang alami atau naturalistik. Yang keempat yaitu ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik bertolak dari psikologi humanistik yang melihat proses belajar sebagai proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Hakikat proses belajar adalah integrasi dan dinamika proses, prehension atau penangkapan makna dan dinamika proses, transformation, pengubahan atau pengolahan hasil penangkapan. Yang kelima yaitu ada pendekatan kewarganegaraan. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan membina warganya yang baik. Dalam pengertian umum, warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui, memahami, dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mau serta mampu melaksanakan
hak dan kewajibannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau integrated approach dimaksudkan sebagai pendekatan yang memuatkan perhatian pada suatu masalah dengan menggunakan berbagai konsep dan metode dalam bidang ilmu. Sekiranya cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.